warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan diskusi. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah pada diskusi kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novi Rahmatullah dengan NIM 2003 1022. Kemudian ada Dini Busfi Wulandari dengan NIM 2003 1061. Kemudian ada Fadila Ataria Maulina dengan NIM 2003 1067. Kemudian ada Putri Silmi Nur Fadila dengan NIM 2003 1096. Kemudian ada Putri Nilam Sahari dengan NIM 2003 1093. Baiklah, pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan kali ini kami akan melakukan diskusi dengan materi organ pada tumbuhan dengan submateri yang pertama ada organ akar, organ batang, dan organ daun. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Dini Busfi Wulandari. Kepada Dini dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu organ akar. Fungsi dari akar yaitu yang pertama, akar tumbuhan sebagai jangkar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, akar berfungsi sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral atau zat unsur hara dari dalam tanah. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu, akar berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya akar pada tumbuhan mangrove. Yang keempat yaitu akar berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan seperti pada wortel. Yang kelima yaitu beberapa jenis akar tumbuhan berfungsi sebagai organ reproduktif vegetatif. Yang keenam, meletakkan tumbuhan pada substrat serta menyerap air serta garam-garam tanah dari substrat itu. Yang ketujuh, membantu pengangkutan air dan zat nutrisi. Yang kedelapan yaitu pada tanaman tertentu seperti jenis tumbuhan bakau, akar berperan untuk pernapasan. Yang kesembilan yaitu alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Berikut adalah gambar dari struktur anatomi akar pada akar dikotil dan akar monokotil. Struktur akar monokotil. Akar monokotil ini tersusun oleh beberapa macam jaringan dengan fungsi tertentu. Struktur jaringan akar monokotil terdiri dari 1. Epidermis atau eksodermis. Akar monokotil terletak di bagian terluar, berguna sebagai jalan masuknya air serta garam mineral. Yang kedua, korteks akar berada di dalam epidermis, berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu endodermis pada akar monokotil membentuk dinding sekunder yang tebal. Yang keempat, perisikel akar monokotil terletak di dalam endodermis dan juga berfungsi membentuk kambium, gabus, dan cabang akar. Perisikel akar monokotil terdiri dari beberapa sel dan juga membentuk akar lateral. Yang kelima yaitu xilem dan floem akar monokotil tidak tersusun rapi dan juga berselingan dengan jumlah yang sangat banyak, dikarenakan tidak adanya kambium seperti pada akar dikotil. Yang keenam, sebelum bagian akar pusat terbentuk, xilem ini berhenti tumbuh sehingga jalur-jalur xilem saling berikatan. Yang ketujuh,
Empulur tumbuhan monokotil terletak di tengah dan dikelilingi oleh xilem dan juga floem secara berselang-seling. Selanjutnya yaitu anatomi akar dikotil. Struktur jaringan akar dikotil. 1. Epidermis. Korteks dan juga perisikel pada tumbuhan dikotil memiliki fungsi dan letak yang sama dengan tumbuhan monokotil. Yang kedua, endodermis akar dikotil terletak di dalam korteks dan juga di luar perisikel. Endodermis akar dikotil mempunyai bentuk kotak dan tersusun rapat tanpa adanya celah antar sel. Endodermis berguna untuk mengatur masuknya air ke pembuluh juga menyimpan zat makanan. Yang ketiga yaitu perisikel pada akar dikotil hanya terdiri dari selapis sel. Yang keempat, xilem dan floem pada akar dikotil tersusun secara radial dan juga membentuk jari-jari. Xilem berada di tengah dan floem yang mengelilinginya. Di antara xilem dan floem terdapat kambium. Yang kelima, pembuluh xilem mempunyai dinding yang tebal dengan serat sedikit tapi mempunyai banyak parenkim. Persamaan dan perbedaan antara akar dikotil dan monokotil. Yang pertama, epidermis akar. Baik pada akar monokotil dan dikotil, epidermis ini merupakan bagian yang letaknya paling luar. Bagian ini berperan sebagai pelindung. Ada beberapa bagian epidermis yang termodifikasi menjadi rambut akar. Yang kedua, korteks merupakan bagian jaringan dasar yang terletak di antara epidermis dan endodermis. Akar monokotil dan dikotil sama-sama memiliki korteks yang biasanya didominasi oleh jaringan dasar berupa parenkim. Jaringan parenkim ini berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, stele atau silinder pusat. Bagian ini dibatasi oleh endodermis, yaitu jaringan yang dindingnya memiliki pita Kaspari dengan sifat anti air, sehingga endodermis ini berperan mengatur masuknya air dan mineral menuju xilem di stele. Selain itu, di bagian stele juga terdapat berkas pembuluh yang berisikan xilem dan floem. Pada akar monokotil, susunan berkas pembuluhnya melingkar dengan xilem dan floem terletak selang-seling. Karena susunannya melingkar, maka akar monokotil memiliki empulur di bagian tengah stele yang berisikan jaringan parenkim. Hal ini berbeda dengan akar dikotil. Xilem pada akar dikotil terletak di tengah, biasanya membentuk huruf X atau tanda tambah. Floemnya terletak di antara lengan xilemnya. Karena bagian tengah ada xilem, maka akar dikotil tidak memiliki empulur. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Dini Busfi Wulandari. Selanjutnya, materi tentang organ batang akan dijelaskan oleh Fadila Ataria Maulina. Kepada Fadila dipersilahkan. Selanjutnya yaitu organ batang. Pertama yaitu fungsi batang. Yaitu pertamanya sebagai penopang tumbuhan. Salah satu fungsi pada tubuhnya adalah sebagai penyokong atau penopang tubuh tumbuhan. Struktur batang yang kuat dan kokoh mampu untuk menopang seluruh tubuh tumbuhan sehingga membuat tumbuhan dapat berdiri dengan tegak. Yang kedua yaitu mendukung organ lain pada tumbuhan. Batang juga berfungsi sebagai pendukung organ-organ lain pada tumbuhan. Batang juga tempat bersandarnya organ lain seperti daun, buah, bunga, dan sebagainya. Jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dari tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengangkut zat makanan ke seluruh tumbuhan. Fungsi batang yang tak kalah penting adalah sebagai jalur transportasi. Batang berfungsi untuk mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun.
serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Keempat yaitu sebagai alat respirasi. Batang juga dapat digunakan sebagai alat respirasi pada tumbuhan. Batang menjadi pembantu proses pernafasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Untuk itulah batang juga penting dalam proses respirasi tumbuhan. Yang kelima yaitu menyimpan cadangan makanan. Fungsi berikutnya itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan makanan untuk dikonsumsi. Ada beberapa tumbuhan, batang berperan sebagai tempat cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan sagu dan umbi. Selanjutnya, sebagai alat respirasi vegetatif. Fungsi sebagai alat vegetatif itu caranya adalah dengan menggunakan metode cangkok atau reproduksi vegetatif sendiri adalah cara reproduksi makhluk hidup secara asexual dan tanpa adanya pelemburan sel kelamin jantan dan betina. Yang setuju yaitu mengarahkan tumbuhan agar memperoleh cahaya yang cukup. Batang juga berfungsi untuk mengarahkan tumbuhan agar dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup, yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Batang akan memperluas area tumbuhan untuk efisiensi sebagai bisa mendapatkan cahaya matahari sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu struktur anatomi batang dikotil. Berikut merupakan gambar dari batang dikotil muda dan dikotil tua. Pada bagian A yaitu terdapat kulit pohon, xilem, kambium, dan floem. Yang bagian B yaitu gambarnya terdapat bagian-bagian kulit pohon, kambium, floem, xilem, dan lingkar tahun. Selanjutnya, anatomi batang tumbuhan dikotil terdiri atas kayu dan empulus. Empulus sangat sulit ditemukan pada batang kayu yang tua. Kulit kayu bagian terluar memiliki epidermis. Pada bagian epidermis terdapat kandium gabus atau telogen. Telogen yang bekerja ke arah luar yang membentuk lapisan gabus yang menutupi epidermis yang bernama xilem. Sedangkan yang bekerja pada arah dalam dinamakan teloderm. Kelompok sel epidermis yang tidak tertutup zat gabus dinamakan antisel yang berfungsi sebagai penguap dan pertukaran gas. Pada kulit kayu terdapat jaringan parenkim, jaringan penyokong, berkas floem, buluh floem, sel pengiring, dan parenkim floem. Jaringan sklerenkim merupakan penyusun serabut floem. Berkas penyembuluh floem letaknya berdampingan dengan pembuluh xilem. Di antara berkas xilem dan floem terdapat kambium pembuluh ataupun kambium fasis. Selanjutnya, kambium fasis merupakan bagian yang memisahkan kulit kayu. Jika letak floem dan xilem berdampingan, maka tipe ikatan pembuluh tersebut dinamakan dengan kolateral. Tipe kolateral dibagi menjadi dua, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Disebut dengan kolateral terbuka jika ada kambium di antara floem dan sedangkan kolateral tertutup yaitu jika di antara floem dan xilem tidak ada kambium. Batang dikotil memiliki struktur yang khas. Batang dikotil muda dan batang dikotil tua memiliki struktur yang sedikit berbeda seperti pada gambar yang sebelumnya yang telah dijelaskan, yaitu pada gambar A, penampang melintang pada batang dikotil muda. Pada gambar tersebut telah terbentuk suatu lingkaran kayu dengan pembuluh angkutan di sekitar empulurnya. Sedangkan pada gambar B yaitu batang dikotil yang telah tua dari gambar tersebut, jika kamu dapat melihat lingkar tahun dan jaring empulur yang tampak seperti rugi-rugi. Selanjutnya,
Kayu adalah bagian yang terletak antara kambium fasis dengan ampulur. Kayu tersusun atas saluran-saluran atau trakea yang merupakan sel mati dan letak ujung-ujung yang saling menyambung. Saluran tersebut berfungsi menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Pada kayu yang trakeid yang berbentuk selnya memanjang, ujung-ujungnya lancip dan ukurannya lebih kecil dari trakea. Trakeid berfungsi menyokong atau memperkuat batang. Kambium fasis membantu kayu ke arah dalam dan kulit kayu ke arah luar. Aktivitas pembentuk kayu lebih aktif daripada pembentukan kulit kayu. Hal ini mengakibatkan bagian kayu lebih besar daripada kulit kayu. Selanjutnya yaitu struktur anatomi batang monokotil. Anatomi batang monokotil yang berbeda dengan anatomi batang dikotil. Epidermis tanaman monokotil memiliki dinding sel. Untuk mengetahui struktur batang monokotil, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, di bawah epidermis terdapat jaringan tipis yang terdiri atas jaringan sclerenchyme yang merupakan kulit batang. Kulit batang berperan memperkuat dan mengeras bagian luar batang. Ikat pembuluh menyebar di seluruh batang, tetapi ada yang paling banyak pada daerah yang mendekati kulit batang. Ikatan pembuluh berdampingan dengan silan yang dikelilingi sclerenchyme. Tipe-tipe ikatan pembuluh yang disebut dengan fibrofacial pada monokotil tidak terdapat kambium. Jadi, pertumbuhan yang terjadi pada batang dikotil tidak terjadi hanya memanjang untuk memperbesar batang melalui pembuluh rongga oksigen, sehingga perbesaran batang sangat terbatas. Berbeda dengan batang dikotil, anatomi atau struktur batang monokotil muda dan tua memiliki struktur yang lebih seperti sama. Selanjutnya, ini punya Nopi. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Fadila Ataria Maulina. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu pertumbuhan sekunder pada batang. Aktivitas dari kambium pembuluh atau kambium vaskuler yang disebut dengan meristem lateral menjadi penyebab dari terjadinya pertumbuhan sekunder ini. Kambium terletak di antara xilem dan floem pada batang. Jaringan kambium tersusun dari lapisan sel yang tipis dan sel-selnya sangat aktif membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar membentuk floem sekunder. Xilem sekunder dan floem sekunder inilah penyebab mengapa sebuah diameter batang tumbuhan bertambah besar. Pertumbuhan sekunder ini membentuk lingkaran tahun. Lingkaran tahun merupakan lapisan-lapisan xilem yang membesar dan mengeras. Nah, selain itu, terdapat aktivitas pembelahan kambium gabus yang disebut dengan velogen, menghasilkan jaringan gabus yang berfungsi untuk pelindung. Pembelahan kambium gabus ke arah luar membentuk velem, sedangkan ke arah dalam membentuk veloderm. Jaringan gabus akan menggantikan jaringan epidermis yang telah rusak dan mengelupas. Lapisan gabus, kambium gabus, serta floem sekunder bersama-sama membentuk kulit kayu. Selanjutnya, pada tumbuhan monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder karena tidak adanya kambium, sehingga batang monokotil tidak membesar atau tidak mengalami pertambahan diameter batang. Nah, contohnya itu pada batang jagung. Semakin tua batang jagung, ukuran batangnya tetap sama, tidak bertambah besar karena tidak adanya kambium.
Selanjutnya, pertumbuhan sekunder yang tidak normal pada tumbuhan dikotil. Nah, yang pertama itu posisi kambium yang abnormal. Beberapa batang mempunyai struktur menyimpang karena posisi kambium yang tidak normal. Yang pertama, pada waktu batang masih muda, dari Tinowia scandens, kambium terpisah ke dalam lekukan atau rigi. Setelah stele berkembang, ujung rigi terangkat. Pada Sargania instioctona, kambium aslinya muncul dalam beberapa pita yang terpisah, masing-masing mengelilingi bagian-bagian xilem dan phloem primer. Tipe batang ini tampak terbentuk dari beberapa batang yang melebur. Pada batang yang tua, kondisi majemuk ini menjadi lebih jelas karena bagian-bagian dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena lapisan luar setiap berkas mati dengan hasil perkembangan lapisan periderm. Dengan cara ini, terbentuklah batang yang tersusun dari berkas-berkas yang terletak bersama kurang lebih menyerupai tali-tali pilinan. Yang kedua, pada Bauhinia langsdorffiana, kambium menjadi beberapa bagian. Parenkim, xilem, dan phloem berkembang pesat sehingga berkas pengangkut pecah. Nah, yang B, aktivitas abnormal dari kambium yang posisinya normal. Nah, apabila kambium normal melepaskan sel pada beberapa tempat secara tidak teratur dan pada tempat-tempat tertentu membentuk xilem lebih banyak dibandingkan phloem, dan di tempat lainnya membentuk phloem lebih banyak dibanding xilem, maka akan dibentuk silinder xilem yang beralur, misalnya pada begonia. Kemudian adanya pasak phloem pada xilem. Batang muda yang memamerkan atau menampilkan tipe struktur ini pada waktu dewasa memperlihatkan berkas vaskular yang normal. Trakea batang muda diameternya sempit. Kayu yang terbentuk pada tingkat selanjutnya mengandung trakea yang lebih lebar. Segera setelah ini tercapai, terjadilah 4 alur dengan jarak sama pada xilem yang meluas hampir mendekati empulur. Kambium terletak pada dasar alur, namun kambium tidak ada pada permukaan radial alur itu. Berkas phloem terbentuk dalam alur, kemudian akibat perkembangan maka alur menjadi tertutup lagi, misalnya pada begonia. Nah, selanjutnya adanya xilem bercelah. Xilem bercelah hanya dapat diamati pada batang yang cukup tua. Pertama-tama pasak phloem terbentuk dan kemudian berkas xilem menjadi bercelah akibat dilatasi dan pembelahan sel pada parenkim kayu dan empulur, misalnya pada begonia. Pada Aristolochia, tumbuhan liana, beberapa penggal atau segmen kambium hanya menghasilkan sel-sel parenkim, baik ke arah dalam maupun luar, sehingga dihasilkan parenkim seperti jejari. Segmen kambium baru itu terus-menerus membentuk jejari parenkim, karena itu menambah diameter. Dengan demikian, silinder vaskuler yang terpecah-pecah oleh jejari lebar tadi bertambah kelilingnya, maka silinder sklerenkim yang mengelilingi berkas-berkas itu menjadi rusak, dan parenkim yang berdekatan tumbuh masuk ke dalam celah. Nah, selanjutnya pada Bauhinia rubuginosa ada pembatasan aktivitas kambium pada daerah-daerah tertentu yang mengakibatkan pembentukan batang berpematang. Pada jenis Bauhinia, batang seperti sabuk terbentuk karena aktivitas terbatas kambium pada tempat-tempat tertentu. Dalam hal ini, kambium lebih aktif pada dua sisi yang berseberangan. Pada beberapa tumbuhan memanjat, misalnya vitis, klematis, kambium intervasikular membentuk hanya parenkim, sehingga berkas vaskuler semua tetap terpisah pertumbuhan sekunder.
Nah, selanjutnya pembentukan kambium aksesoris dan aktivitasnya. Pada batang bougainville dan anggota Nyctaginaceae-nya, misalnya mirabilis, beberapa kambium muncul berturut-turut dengan arah sentrifugal. Setiap kambium ini menghasilkan silem dan jaringan penghubung yang disebut dengan konjugatif ke arah dalam, dan floem serta jaringan penghubung ke arah luar. Jaringan yang dihasilkan menimbulkan tampilan lingkaran-lingkaran bekas vaskuler konsentris yang terbenam dalam jaringan penghubung. Anggota Nyctaginaceae yang berupa herba seperti mirabilis dan bougainville yang berkayu mempunyai struktur anatomi yang menarik karena tumbuhan ini menunjukkan pertumbuhan sekunder yang menyimpang dalam penebalan sumbu. Tipe pertumbuhan sekunder dalam penebalan yang anormal terjadi oleh perkembangan lingkaran-lingkaran berkas vaskuler kolateral secara berturut-turut. Pada tumbuhan herba suku ini, berkas-berkas vaskuler tetap tenggelam dalam jaringan dasar parenkimatitis, sedangkan pada jenis yang berkayu, misalnya bougainville, dalam jaringan dasar sedikit prosenkimatis dan berlignin. Kedua tipe jaringan ini berkembang dari kambium yang berurutan. Pada jenis yang berkayu, tidak terjadi diferensiasi yang jelas antara silem dan jaringan konjugatif, sehingga kadang-kadang pada irisan melintang sumbu, floem tampak pada bentuk pulau-pulau. Pada kasus tertentu lainnya, pita-pita mirip jejari empulur juga terlihat dalam jaringan konjugatif. Nah, selanjutnya adanya kambium ekstraseluler. Kambium ekstraseluler muncul di perisikel, terdapat misalnya pada Amaranthus dan Acirantes. Pada Amaranthus kambium dalam bentuk lingkaran penuh, sedangkan pada Acirantes sebagai pita putus-putus. Batang Amaranthus menampilkan struktur sekunder anormal. Pada irisan melintangnya menunjukkan pola garis besar melingkar dengan epidermis satu lapis. Dan di bawah epidermis terdapat zona koleonkim berlapis yang biasanya berpotong-potong oleh chlorenkima. Pertumbuhan sekunder anormal terjadi akibat perkembangan meristem ekstrateler yang baru, yaitu kambium di luar stele di daerah perisikel. Kambium ini menghasilkan berkas vaskuler sekunder dan jaringan konjugatif parenkimatis yang intravaskuler. Di tempat tertentu, sel-sel hasil pembelahan kambium berkembang menjadi berkas vaskuler sekunder dan di tempat lain membentuk jaringan konjugatif. Nah, selanjutnya adanya floem intersilar. Perkembangan floem intersilar terjadi karena ada variasi aktivitas kambium. Floem intersilar selalu sekunder dan terdapat sebagai pulau-pulau yang tenggelam di dalam silem sekunder. Floem intersilar terdapat sebagai pulau-pulau yang tenggelam di dalam silem sekunder. Floem intersilar terdapat pada Combretum, Entada, Salvadora, dan Leptadenia. Pada tumbuhan ini, segmen-segmen kecil tertentu dari kambium menghasilkan sel-sel floem ke arah dalam periode pendek. Sebagai pengganti pembentukan sel-sel silem, setelah periode waktu pendek itu, kambium kembali lagi berfungsi normal, yaitu menghasilkan sel-sel silem ke arah dalam. Nah, dengan demikian, ke arah dalam, kambium membentuk floem sekunder yang tersebar dalam silem sekunder. Proses demikian itulah terjadi berulang-ulang kali dan terjadilah pulau-pulau floem sekunder di dalam silem sekunder. Nah, materi selanjutnya yaitu organ daun akan dijelaskan oleh
Novi rahmatullah. Kepada Novi dipersilahkan. Materi yang ketiga yaitu organ daun. Yang pertama yaitu fungsi daun. Yang pertama sebagai alat respirasi. Daun berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Organ pernapasan tumbuhan yang terletak di daun adalah stomata. Yang kedua yaitu sebagai alat reproduksi. Daun merupakan alat reproduksi vegetatif. Contohnya adalah pada tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun. Dalam hal ini, daun bertugas untuk memperbanyak tanaman. Fungsi yang ketiga yaitu mengatur proses transpirasi. Daun berperan dalam proses penguapan air pada daun yang melalui stomata dan kutikula yang berada di permukaan daun dan di bagian bawah daun. Fungsi yang keempat yaitu proses gutasi. Dalam proses gutasi, daun menjadi tempat keluarnya cairan atau air berupa tetesan-tetesan. Materi yang kedua yaitu struktur anatomi daun monokotil. Secara umum, daun monokotil dapat diketahui karena bentuk daun yang mirip dengan bentuk pipa. Di bagian pangkal daun mempunyai lembaran yang digunakan untuk membungkus bagian batangnya. Kemudian posisi pada urat daunnya juga terlihat sejajar. Daun epidermis dan juga kutikulanya terletak pada bagian lapisan permukaan atas serta bagian-bagian lapisan permukaan bawah daun. Biasanya stomatanya terletak secara berderet, sedangkan bagian mesofil yang mempunyai fungsi dalam membantu membuat suatu zat makanan melewati proses fotosintesis terletak pada bagian cekungan antara urat dan daun. Terima kasih kami ucapkan kepada Novi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Wilamsari. Kepada Putri silakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur anatomi daun dikotil. Sebagian besar daun dorsiventral. Daun ini terletak horizontal dengan permukaan atas dan bawah yang berbeda. Terlihat pada gambar di samping gambar daun dikotil. Jaringan yaitu epidermis, fungsinya yaitu menjaga bentuk daun, melindungi bagian dalam sel dari kekeringan. Ciri-cirinya yaitu memiliki satu lapis sel kecuali fikus atau tanaman karet. Kutikulanya berfungsi mencegah penguapan air. Ciri-cirinya penebalan zat kutin. Jaringan stomata, fungsinya jalannya udara. Sel penjaga mengatur, membuka dan menutup stomata. Ciri-cirinya mulut daun pada epidermis dengan dua sel penutup. Jaringan rambut dan kelenjar, fungsinya pengeluaran. Ciri-cirinya alat tambahan pada epidermis. Jaringan mesofil, fungsinya fotosintesis. Ciri-cirinya sel parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan spons. Jaringan urat daun berfungsi transportasi zat. Ciri-cirinya menyirip dan menjari. Adaptasi daun terhadap lingkungan, yaitu contoh dari adaptasi adalah daun pada pohon jati yang meranggas atau gugur pada musim kemarau untuk mencegah penguapan cairan. Tujuan dari adaptasi ada 3, yaitu bertahan hidup, memperoleh makanan, dan melindungi dari musuh. Contoh dari adaptasi ini adalah pohon randu atau pohon jati, yang beradaptasi menyesuaikan musim yang datang. Saat musim hujan atau lembab, pohon tersebut memiliki daun yang lebat dan rimbun. Sedangkan saat kemarau, daun yang awalnya rimbun akan mulai berguguran. Menggugurkan daun saat kemarau dilakukan agar penguapan yang terjadi melalui daun bisa berkurang. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Putri. Nah, sekian diskusi yang kami lakukan pada pagi hari ini.
Saya mewakili dari teman-teman kelompok meminta maaf apabila dalam diskusi ini terdapat penyampaian yang salah atau yang kurang tepat. Kami tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.